Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Wafa, peserta Lomba Cipta Cerpen dari SMP Negeri 1 Cidahu. Saya akan membacakan cerpen karya saya sendiri yang berjudul Kecil Mematikan. Kesabaran adalah kunci untuk melewati cobaan dalam kehidupan. Dengan kesabaran, seberat apapun cobaannya akan dijalani sepenuh hati dan tidak akan pernah menyerah. Aku adalah satu dari sekian banyak orang yang hidup dengan penuh cobaan. Namaku Arfan Syarifuddin. Aku adalah siswa kelas 7 di sebuah SMP terpencil. Ayahku meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Sejak saat itu, ibu menggantikan ayahku sebagai tulang punggung keluarga. Ia menjual gorengan keliling kampung setiap pagi dan sore. Aku mempunyai teman baik yang bernama Nabil Al-Akif. Ia teman terbaikku, bahkan aku telah anggap Nabil sebagai saudaraku sendiri. Pada suatu pagi, Nabil datang ke rumahku untuk mengajak berangkat ke sekolah bersama. Aku dan Nabil berjalan sejauh 500 meter melalui persawahan dan perkebunan. Selama beberapa menit di perjalanan, aku dan Nabil sampai di gerbang sekolah yang hampir mau ditutup. Aku dan Nabil bergegas lari dan masuk ke kelas. Sesampainya di kelas, aku dan Nabil duduk menunggu guru yang akan datang. Setelah beberapa menit menunggu, tiba-tiba ada suara pengumuman dari kepala sekolah melalui pengeras suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, Bapak selaku kepala sekolah ingin menyampaikan bahwa pandemi virus COVID-19 sudah menyebar di Indonesia. Oleh karena itu, sekolah akan diliburkan selama waktu yang belum bisa ditentukan, sesuai surat edaran pemerintah. Untuk itu, kalian bersih-bersih kelas. Kalau sudah selesai, boleh pulang. Dan jangan lupa sesampainya di rumah, langsung mandi dan ganti pakaian. Setelah mendengar pengumuman itu, aku dan teman-teman sekelas langsung membersihkan kelas. Setelah selesai, aku dan Nabil bergegas pulang. Sesampainya di rumah, aku langsung ditanya oleh ibu. Nak, kenapa pulangnya lebih awal dari biasanya? Aku pun menjawab, Bu, tadi kepala sekolah mengumumkan bahwa COVID-19 sudah menyebar di Indonesia. Jadi, kepala sekolah meliburkan sekolah sampai batas waktu yang belum ditentukan. Ibuku tampak terkejut mendengar hal itu. Bu, aku mau mandi dulu. Tadi kata kepala sekolah, jika sudah sampai di rumah langsung mandi, ucap aku kepada ibu. Iya nak, ibu akan siapkan makan untukmu, jawab ibu. Lalu selesai mandi, aku langsung makan. Keesokan harinya, aku yang biasanya berangkat sekolah di pagi buta, akan tetapi karena sekolah diliburkan, aku diam di rumah saja. Aku makan sambil menonton TV. Di sela-sela menonton TV, tiba-tiba ada berita yang menyiarkan bahwa Menteri Kesehatan sedang mengadakan konferensi pers yang menyatakan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tetap di rumah saja. Apabila terpaksa keluar rumah, mohon mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak untuk memutus penyebaran COVID-19. Saat itu juga ada nomor tim medis yang tertera di TV. Aku langsung menulisnya. Ketika aku sedang menulis, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Assalamualaikum, ucap orang tersebut.
Aku langsung membukanya dan ternyata itu adalah Paman Aep. "Waalaikumsalam, Paman, silakan masuk," jawab aku sambil mencium tangan Paman Aep. "Bu, itu ada Paman Aep datang," ucap aku kepada ibu yang ada di dapur. "Yang benar kamu, Pan, ibu mau membereskan alat dapur dulu," jawab ibu dengan muka bahagia. Ibu pun langsung menghampiri Paman Aep dan Paman Aep pun langsung mencium tangan ibu. "Apa kabar, Kak?" ucap Paman Aep sambil mencium tangan ibu. "Alhamdulillah, baik, jawab ibu. Mengapa kamu pulang kampung tiba-tiba dan tidak memberi kabar sebelumnya?" tanya ibu. "Di Jakarta akan menerapkan lockdown karena pandemi. Oleh sebab itu, perusahaan merumahkan semua karyawan, termasuk saya, Kak," jawab Paman Aep. "Oh, jadi begitu. Sebentar, kakak mau menyiapkan makan dulu untukmu," kata ibu. Setelah makanan siap, Paman pun langsung makan. Selesai makan, aku dan Paman berbincang-bincang. "Paman, kalau ciri-ciri seseorang terpapar virus COVID-19 bagaimana?" tanyaku kepada Paman. "Ciri-cirinya, seseorang akan mengalami demam tinggi, flu, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sesak napas," jawab Paman Aep. "Ih, ngeri," jawabku. "Oleh karena itu, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan," ucap Paman Aep. "Oh, baik Paman," jawabku. Setelah lama berbincang-bincang, Paman Aep langsung istirahat ke kamar dan aku kembali menonton TV. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba Paman sakit. Ia terbaring lemah di atas kasur. Aku menghampiri ibu yang sedang mengempres Paman. Kata ibu, Paman sakit demam. Lalu, ibu menyuruhku untuk menelepon tim medis pakai handphone Paman. Aku bergegas mengambil handphone dan menjelaskan kronologis sakitnya Paman kepada tim medis. Tak lama kemudian terdengar bunyi sirine ambulan di depan rumah. Tim medis turun dari mobil memakai APD lengkap. Tanpa banyak bicara, tim medis membawa Paman masuk ke dalam ambulan. Melihat hal itu, aku hanya bisa terdiam. Tak ada sepatah kata pun yang terlontar dari mulutku saat tim medis menjemput Paman. Setelah itu, mobil ambulan pun pergi. Di suatu pagi, ibu akan membeli sayuran. Akan tetapi, handphone Paman Aep berbunyi. Ibu langsung mengangkatnya, dan itu ternyata dari tim medis yang merawat Paman Aep, yang menyatakan bahwa Paman Aep telah meninggal dunia. Aku dan ibu merasa sedih dan juga tidak bisa melihat jenazah Paman Aep karena semua akan ditangani oleh tim medis. Setelah itu, ibu langsung pergi untuk membeli sayuran. Di perjalanan, ibu digosipi oleh para tetangga karena tahu dari pembicaraan ibu dan tim medis saat menelepon bahwa Paman Aep meninggal karena terpapar COVID-19. Ibuku dihina, dicaci maki, dan ketika belanja di warung pun, ibuku dirasa jijik oleh pemilik warung. Ibuku pulang dengan rasa kesedihan dan menceritakan semua itu kepadaku. Beberapa hari berlalu, hari berganti pekan, pekan berganti bulan. Pandemi COVID-19 masih terus berlangsung. Di kegelapan malam yang sunyi, aku merenung dan berdoa kepada Tuhan. Memikirkan nasib aku dan ibuku yang selalu diasingkan dan dicaci maki oleh semua orang semenjak pamanku meninggal karena terpapar virus COVID-19. Aku berusaha sabar, aku merenung sampai ketiduran. Keesokan harinya, aku seperti biasa menonton TV sambil makan.
Dan ketika menonton TV, ada berita lagi yang menyiarkan bahwa Indonesia akan menyelenggarakan vaksinasi serentak untuk mencegah penularan COVID-19. Aku sangat senang dan bergembira karena setelah lama diam di rumah, beberapa hari lagi akan menjalani vaksinasi dan boleh beraktivitas keluar rumah dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Beberapa hari kemudian, di desaku menyelenggarakan vaksinasi di pos yang sudah disiapkan. Semua masyarakat diminta kumpul di pos yang sudah disiapkan. Aku dan ibu langsung ke sana dan divaksin di sana. Alhamdulillah, setelah lama menunggu dengan segala cobaan, akhirnya bisa keluar dari pandemi COVID-19. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.